Halo Sobat Bang John, apa kabar kalian semuanya pada hari ini? Kita selalu mendoakan kalian semua dalam keadaan selalu sehat dan bahagia selalu. Kali ini Bang John Film akan membahas sebuah film drama yang pastinya berbeda dari film drama lainnya, yaitu film yang berjudul Slumdog Millionaire. Film ini telah memenangkan 9 piala Oscar yang dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Danny Boyle. Berdasarkan sebuah novel karya Vikas Swarup yang berjudul Q&A. Film ini salah satunya adalah dibintangi oleh aktor terkenal Bollywood atau India yaitu Dev Patel. Film ini berlatar belakang tentang seorang remaja yang berpartisipasi di sebuah quiz game show yang paling populer di dunia pada tahun 2000-an. Dan pria ini berasal dari suatu daerah kumuh di India yang sangat padat penduduknya. Ia mempunyai masa lalu yang kurang bahagia dan juga tidak mempunyai pendidikan tinggi. Berdasarkan oleh sudut pandang dan pengetahuan yang terbatas, ia mampu menjawab seluruh pertanyaan dalam kuis tersebut. Film ini memiliki 3 skema waktu dan tempat yang berbeda. Salah satunya di kantor polisi pada masa lalu dan saat berpartisipasi di acara Who Wants to Be Millionaire. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita urai filmnya. Scene pertama diawali dengan pembawa acara di kuis tersebut bernama Prem Kumar yang memperkenalkan Jamal Malik sebagai peserta. Dengan tatapan datar, pertanyaan pertama pun dimulai. Garba garam chai dene wala from Mumbai. Beralih ke tempat berbeda, Jamal diinterogasi di dalam kantor polisi. Ia lalu disiksa dan disetrum dengan sadis oleh inspektur polisi hingga tidak sadarkan diri, supaya mengakui bagaimana cara dan kecurangan yang tidak ia lakukan sebenarnya. Mereka kebingungan bagaimana ia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, padahal peserta lainnya yang berprofesi sebagai profesor, dokter, pengacara, dan ahli pengetahuan umum lainnya tidak pernah mencapai lebih dari Rp60.000. Bagaimana mungkin anak lusu yang berasal dari pinggiran ini bisa menjawab seluruh pertanyaan dan menjadi pemenangnya? Jamal yang tersadar dengan polos menjawab jika dia memang sudah tahu jawabannya berdasarkan pengalaman hidupnya. Low. Adegan flashback ke masa kecil ketika sedang bermain bersama teman-temannya di area bandara, hingga dikejar polisi ke dalam ganggang kecil padat penduduk. Karena sangat kencang berlari, akhirnya menabrak mobil mewah yang sedang melintas. Dan scene pun kembali ke kantor polisi. Inspektur menampilkan rekaman pada saat Jamal menjadi peserta di acara kuis tersebut. Pertanyaan pertama adalah, siapa aktor di film berjudul Zanjeer pada tahun 1973? Dan ia teringat pada saat masa kecil dan sedang berada di bilik untuk buang air. Lalu terdengar suara helikopter. Ternyata ia kedatangan seorang bintang film legendaris yang juga menjadi idolanya pada saat itu, yaitu Amitabh Bachchan. Tetapi karena kejahilan anak-anak pada masa itu, Jamal akhirnya terjebur ke dalam kali hingga tubuhnya dipenuhi kotoran. Jamal dengan penuh semangat tidak mempedulikan kondisinya dengan kotoran yang menutupi seluruh tubuhnya, lalu tetap berlari dengan sangat cepat, menerobos para fans yang sangat antusias dengan kedatangan aktor ternama tersebut demi mendapatkan tanda tangan dari idolanya. Ia terlihat girang dapat tanda tangan dari sang idola tersebut. Dan pertanyaan kedua pun berlanjut, di mana terdapat sebuah keganjilan yang berkaitan dengan lambang negara India. Jamal terlihat kesulitan menjawab dan menggunakan bantuan Ask the Audience atau meminta bantuan dari para penonton. Lalu inspektur mengatakan sangat mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut, bahkan anak usia 5 tahun saja bisa menjawabnya. Berlanjut pada scene selanjutnya, pertanyaan yang berhadiah dengan hadiah Rp16.000.
Pertanyaannya adalah, apa benda yang berada di tangan kanan Dewa Rama? Jamal pun kembali mengingat saat dia sedang bermain, lalu tiba-tiba ada gerombolan menyerang pemukiman tempat tinggalnya dengan beringas. Bahkan ibunya dipukul di bagian kepalanya hingga tewas. Jamal bergegas kabur, lalu sepintas di salah satu sudut Jamal melihat seorang anak kecil dengan penampilan membawa busur dan panah di tangan kanannya. Hal itulah yang membuatnya berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Pada saat break iklan, pembawa acara tersebut memberitahunya bahwa yang terjadi tadi adalah sebuah keberuntungan saja dan menyarankan untuk tidak melanjutkan permainannya kembali. Dan scene masih menampilkan Jamal dan Salim kecil yang kini berjualan di dalam kereta untuk menyambung hidup. Mereka juga sempat diusir dan mencuri makanan penumpang. Singkat cerita, mereka berada di salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal. Ada sepasang turis yang mengira Jamal adalah tour guide, dengan nekat untuk pertama kalinya menjadi tour guide di sana. Bahkan mengatakan bahwa buku panduan tur yang mereka bawa adalah karangan sekelompok pengemis pemalas. Selain itu, mereka juga mencuri sepatu dan sendal para wisatawan tersebut lalu dijual dengan harga yang sangat tinggi. Jamal juga mengajak turis ke tempat tersebut wisata ke tempat lainnya, sementara teman-temannya mempreteli mobil turis tersebut. Pada saat pertunjukan malam hari, Jamal kembali berulah dengan mencuri dompet penonton, lalu kemudian mereka diusir dari wilayah Taj Mahal karena kelakuan mereka yang membuat citra buruk dari Taj Mahal tersebut. A. George Washington. B. Abraham Lincoln. It's C. Benjamin Franklin. Mereka pun kembali ke tempat pengemis di mana waktu lalu berusaha mencari Latika, tapi tempat itu juga sudah dibongkar dan orang-orang di sekitar tidak ada yang tahu informasinya. Jamal dan Salim kini bekerja di rumah makan. Salim mengatakan agar Jamal melupakan Latika, tetapi tekad Jamal tidak berubah. Ia tetap ingin mencarinya. Di perjalanan, Jamal bertemu temannya Alvin yang selalu mengemis pada saat itu yang sudah dibutakan matanya. Dan ia memberikan uang $100 untuk menanyakan di mana Latika berada. Alvin tidak percaya dengan pemberian Jamal tersebut lalu bertanya, siapa tokoh di uang tersebut? Lalu Alvin menjawab, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Alvin mengatakan Latika masih hidup dan punya nama panggilan baru yaitu Cherry, dan menginformasikan lokasi Latika berada. Dan juga mengingatkan kepada Jamal untuk harus ekstra hati-hati karena Maman masih dendam dengan Jamal. Momen ini yang membuat Jamal bisa menjawab pertanyaan tokoh yang berada di uang tersebut dan mendapatkan hadiah sebesar Rp1 juta. A. George Washington. B. Abraham Lincoln. It's C. Benjamin Franklin. Melanjutkan pencarian, Latika ternyata terlihat menjadi penari di area prostitusi. Pada saat mereka akan kabur, Maman menghalanginya. Suasana berubah menjadi suram dan akhirnya sebuah peluru ditembakkan Salim kepada Maman dan tewas di tempat. Mereka pun mengambil uang Maman dan kabur dari sana. Kuis terus berlanjut dan pertanyaan berikutnya ialah siapa penemu pistol revolver. Dan Jamal membuat pilihan jawaban di pilihan A yaitu Samuel Colt. Lagi-lagi jawaban Jamal berhasil menjawab dengan benar. Samuel Colt. Jamal dan Salim juga Latika kini sembunyi di sebuah hotel. Kemudian Salim pergi menemui salah satu mafia yang sangat ditakuti dan mengatakan jika dia sudah membunuh Maman.
Seketika kepala mafia tersebut mengajak Salim untuk menjadi bagian dari mereka. Sikap Salim pun sudah sangat berubah semenjak bergabung dengan kelompok tersebut, bahkan terlibat perkelahian dan menodongkan senjata kepada Jamal. I've been looking for someone like you. But 45 says shut up. Go now. Jamal menceritakan kepada inspektur sejak kejadian itu ia tidak lagi bertemu dengan Latika. Kemudian inspektur bertanya bagaimana Jamal bisa mengikuti acara Who Wants to Be a Millionaire. Scene kemudian berpindah saat Jamal bekerja sebagai pelayan di kantor provider seluler. Salah satu karyawan di sana meminta Jamal untuk menggantikannya karena dia ingin mengikuti acara Who Wants to Be a Millionaire tersebut dan ingin mendapatkan kesempatan itu. Jamal kemudian melakukan pencarian nomor telepon Latika dan Salim. Kemudian Jamal yang sudah lama tidak bertemu dengan Salim langsung memberikan tonjokan kepada Salim. Tetapi sangat tidak disangka, Salim kini sudah berubah tidak seperti saat terakhir mereka bertemu. Lalu menginformasikan kepada Jamal tentang area bisnis para mafia dan mengajak Jamal bergabung karena khawatir akan keselamatannya. Secara diam-diam Jamal mengikuti Salim hingga sampai ke sebuah rumah mewah yang ternyata Latika berada di sana. Dan Jamal pun berpura-pura untuk melamar kerja sebagai pembantu di sana agar bisa masuk. Akhirnya mereka pun bertemu dan saling berpelukan. Ternyata kepala mafia tersebut adalah pemilik rumah itu. Dan Latika diperlakukan dengan sangat buruk hingga lebam dan memar di sekujur muka dan badannya. Jamal yang tidak tega meminta Latika untuk segera pergi, tetapi Latika enggan menuruti Jamal dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Jamal yang berada di stasiun sore hari akhirnya melihat Latika tiba. Tetapi Salim dan kelompok mafia tersebut memaksa Latika kembali dan Jamal tidak dapat menghentikannya. Latika! Latika! Kembali kepada scene studio di mana tempat kuis tersebut berlangsung, Jamal sudah mendapatkan 5 juta rupiah. Tidak lama lagi dia akan mendapatkan hadiah tertinggi. Pertanyaan berikutnya adalah tentang nama pemain kriket yang mencetak skor paling tinggi dalam sejarah. Namun akan dilanjutkan setelah break iklan. Lalu di toilet, pembawa acara tersebut bertemu dengan Jamal dan dia merendahkan Jamal yang berasal dari kawasan miskin dan daerah kumuh bahwa jangan bermimpi untuk menjadi milioner dalam sekejap. Jamal mengatakan bahwa ia tidak berniat menjadi milioner, tetapi ia sangat yakin bahwa ia dapat menyelesaikan semua pertanyaan yang diberikannya. Siaran acara kuis tersebut pun dimulai lagi. Saat-saat yang paling menegangkan dalam hidup Jamal pun ialah di mana ia harus menggunakan kesempatan bantuan 50-50. Jamal yang curiga dengan clue jawaban yang diberikan oleh host akhirnya lebih memilih untuk menentukan jawabannya sendiri dengan memilih D, yaitu Jack Jobs. Dan akhirnya seisi studio bergemuruh dan benar saja pilihan Jamal adalah jawaban yang tepat. Masih tersisa satu pertanyaan lagi yang berarti kesempatan semakin dekat. Hanya selangkah lagi ia akan menjadi seorang milioner. Namun akhirnya harus dijeda karena acara penayangan harus berakhir. Saat Jamal hendak keluar dari studio untuk pulang, tiba-tiba ia dihadang oleh sekelompok orang dan kepalanya ditutupi. He's a cheat. How do you know he's cheating? Kembali di kantor polisi, inspektur menilai bahwa Jamal adalah orang yang baik dan jujur. Jamal menyampaikan alasan ia ingin ikut dalam kuis tersebut agar Latika dapat menontonnya. Seluruh penduduk dan media menyaksikan Jamal. Ia adalah hanya seorang pria biasa yang tinggal selangkah lagi akan menjadi seorang milioner. Di tempat lain, Salim yang tahu isi hati antara Jamal dan Latika berinisiatif memberikan kunci mobil dan ponselnya dan meminta Latika untuk segera kabur dari rumah mewah tersebut.
Latika langsung tancap gas menuju ke tempat acara berlangsung, tetapi karena lalu lintas yang macet total, Latika meninggalkan mobilnya di jalan dan berjalan kaki menuju ke studio tersebut. Kedatangan Jamal disambut antusias oleh penonton dan awak media. Bahkan karyawan tempat Jamal bekerja pun datang ke sana. Hingga akhirnya tibalah pertanyaan terakhir penentuan dan hasil akhir dari episode Who Wants to Be a Millionaire. Ternyata pertanyaan tersebut berkaitan dengan The Three Musketeer. Jamal pun terkaget karena sangat berkaitan dengan kisah masa kecilnya antara ia, Salim, dan Latika. Masih tersisa satu kesempatan untuk Jamal dapat menyelesaikan pertanyaan ini. Jamal memilih bantuan phone a friend atau menelpon kepada orang yang bisa ia percaya untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, dan memberikan nomor telepon Salim untuk dihubungi. Jamal pun takjub karena yang menjawab telepon itu adalah Latika. Halo Jamal. Suasana seisi studio pun menjadi sangat dramatis. Karena percakapan mereka berdua, Jamal sangat tidak mempedulikan apakah ia akan menjadi pemenang atau tidak. Dan kali ini dengan penuh senyum, Jamal menebak jawabannya adalah A untuk jawaban yang ia pilih. Kemeriahan seketika sangat membuat acara mengumumkan hasil jawaban Jamal ternyata adalah benar, dan Jamal memenangkan 20 juta rupiah menjadi milik Jamal. The right answer! Kembali adegan berpindah di mana kepala mafia mengetuk pintu kamar Salim. Suara dentuman pistol yang terjadi antara Salim yang bersandar di kamar mandi dengan kepala mafia dan anak buahnya, dan keduanya pun tertembak. Kuis pun ditutup dengan penyerahan simbolis hadiah kepada Jamal yang menjadi pemenangnya. Penonton yang berada di dalam dan luar studio pun ikut bergembira. Sesuai janjinya, Jamal menunggu kedatangan Latika di stasiun. Mereka bertemu dan mengingat seluruh perjalanan hidup mereka dan takdir yang akhirnya mempertemukan mereka. Film ditutup dengan ciuman hangat penuh kebahagiaan antara Jamal dan Latika. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di film Bang John selanjutnya. Pelajaran dari film ini adalah kehidupan adalah guru, ada kalanya harus mengalami kegagalan terlebih dahulu sebelum kita berhasil. Berbagai tantangan dan cobaan hidup akan membuat kita selalu menjadi semakin kuat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah, dukung terus channel ini karena tanpa kalian channel ini bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa.